Ya. Jadi kalau buat konsumsi sendiri nggak masalah, nggak masalah. Dan yang butuh plastik kan kalau panas ya, kita kan memilih malam mau pulang. Tidak direkomendasi, memang takut buat dijual mungkin ya. Oke, Bapak Ibu, itu adalah operational video dari core. Sekarang kita lihat spesifikasinya dan harganya berapa sih? Nah, di sini core ini ada 5 paket yang bisa Bapak Ibu tawarkan ke konsumen. Untuk paket 72 harganya 390.000 per bulan. Untuk paket 60 harganya 450.000 per bulan, dan untuk paket 36 harganya 570.000 per bulan. Untuk pembelian produk only harganya ada di angka 18.850.000, dan untuk filter package-nya ada di angka 1.800.000. Nah, core ini total kapasitas tangkinya 21,1 liter, di mana untuk tangki suhu air normal ada di angka 11,5 liter dan air dingin 6 liter, kemudian air panasnya 3,6 liter. Nah, total kapasitasnya ini kalau kita konversikan kita ada dengan 9 galon per hari, dan konsumsi listriknya ada di angka 530 sampai 660 watt gitu ya. Untuk kecepatan filtrasinya ada di angka 10,3 liter per jam. Jadi kurang lebih core ini butuh waktu 1,5 jam untuk memenuhi tangkinya yang 21,1 liter. Untuk bobotnya 34,8 kilo, dan untuk segmentasinya cocok banget Bapak Ibu tawarkan ke korporat, rumah sakit, kantor pemerintahan atau BUMN ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, sekarang kita ke produk water purifier yang selanjutnya, Coed Crystal Ice. Jadi tadi kodenya ada yang P, ada yang CHP, nah ini kodenya CHPI. Bapak Ibu pasti udah tahu I-nya apa kira-kira Bapak Ibu? Ice. Pinter banget, nggak usah training apa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi CHPI betul. Jadi outputnya ada air panas, air dingin, air suhu normal, dan batu es gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat untuk Coed Crystal Ice agak ngejelimet ini ya, sistem filtrasinya nggak apa-apa. Saya nggak akan bahas secara detail, tapi di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk untuk tangki air suhu normal dan air suhu dingin, jika dalam satu hari atau dalam 24 jam tidak ada aktivitas pengambilan air sama sekali, itu nanti airnya akan otomatis terkuras dan akan terbuang ke drain tank. Jika dalam satu hari gitu ya Bapak Ibu tidak ada aktivitas pengambilan air dingin dan air suhu normal seperti itu. Lanjut lagi, sekarang kita lihat untuk unique selling point yang pertama. Jadi di Coed Crystal Ice ini unique selling point yang paling pertama adalah dia bisa mengeluarkan batu es. Jadi ini adalah water purifier pertama di Indonesia yang bisa mengeluarkan batu es Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kalau mau minum kopi pakai batu es harus dicetak-cetak dulu, diambil dulu, diketok-ketok, tiba-tiba jatuh ke wastafel, nggak jadi minum batu es gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu gampang tinggal ditekan aja nanti keluar batu esnya. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan ini itu adalah gambar cetakan dari batu esnya. Jadi memang di dalam tangki cetakannya berbentuk seperti ini. Materialnya dari baja tahan karat. Tapi kalau di dalam tangki dia ada 7, ini cuma 5 Bapak Ibu ya. Ini saya potong gitu ya. Nah jadi dia nanti akan mengeras gitu. Baru nanti setelah dia mengeras dia akan jatuh si batu es tadi ke dalam tangki batu es. Dimana dalam satu kali batch pencetakan batu es, dia akan menghasilkan 7 butir batu es dan itu membutuhkan waktu 20 menit. Ya, cukup lama. Maka dari itu kurang lebih dia bisa menghasilkan 35 butir batu es dalam jangka waktu berarti 7 kali 20 gitu ya Bapak Ibu ya. Saya salah ngitung gitu ya. Lebih dari 20 menit dalam 1 jaman gitu ya. Nah, itu dia bisa menghasilkan 35 butir batu es. Jadi memang jumlah batu es yang dihasilkan itu tidak banyak. Maka dari itu tidak direkomendasikan untuk komersial. Gitu ya. Apalagi Bapak Ibu tawarin ini ke kafe karena
bisa ngeluarin batu es, jangan nanti Nggak bapak bisa. ibu diteror gitu ya. Nah di sini jika ternyata tangki esnya sudah penuh, nanti dia akan otomatis stop pencetakan. Dia nggak akan mencetak karena tangki esnya penuh, belum diambil, dan nanti akan ada keterangan di panelnya yaitu ice full, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke unique selling point yang kedua, dia punya UV sterilization. Jadi Bapak Ibu, untuk produk water purifier kita yang terbaru, mulai dari kue crystal ice dan Vilem 3, kita sudah menggunakan teknologi paling termutakhir yaitu UV sterilization. Nah, di kue crystal ice, UV-nya itu ada di dua tempat, yaitu di vases dan di tangki air. Kalau di ombak, Bapak Ibu ngambil air, itu kan UV-nya kelihatan nyala ya. Kalau di kue crystal ice dia nggak terlihat menyala, karena dia akan di sini Bapak Ibu. Ini hanya sebagai contoh gambaran aja. Kalau Bapak Ibu bertanya-tanya UV ini apa sih maksudnya, seperti itu ya. Jadi ini dia ada di sebelah sini ya. Jadi nanti kalau airnya keluar, dia akan melewati si ruang yang sudah disterilisasi oleh si UV-nya. Nah di sini UV-nya ini akan menyala 3 kali sehari yang ada di tangki, sedangkan untuk yang di vases akan menyala 4 kali sehari dalam 24 jam. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau ternyata UV-nya lagi nyala nih ya di bagian vaset, nanti di panelnya, di display-nya akan nyala nih, vaset, UV care vaset. Tapi kalau yang nyala ice tank, nanti UV care ice tank, seperti itu. Nah, UV ini dia efektif dalam menonaktifkan kuman penyebab penyakit tanpa mempengaruhi sifat dan rasa air, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ke unique selling point yang ketiga. Jadi kue crystal ice ini punya unique selling point di mana konsumen bisa memilih warna yang konsumen mau sesuai dengan seleranya. Karena kita punya 2 color option. Yang putih namanya porcelain white, yang hitam itu namanya pebble green. Gitu ya. Jadi nanti bisa dipilih konsumen maunya yang clean look atau elegant look gitu ya, bahasa Inggris gitu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, ada mau ditanya dulu terkait kue crystal ice? Silakan Bapak. Untuk tadi jangka waktu 24 jam air akan semua produk sama. Enggak, kue crystal ice saja. Betul, karena itu unique selling point dari kue crystal ice. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Ibu berangkatnya sama-sama. Berangkatnya dalam artian kayak berangkat kerja beraktivitas kan? Oke. Sebenarnya kalau misalnya saya sendiri gitu ya, saya itu pakai cinnamon di rumah ya Bu ya. Kalau saya kebetulan kalau saya dinas gitu ya 3 hari 4 hari saya tetap hidupin. Walaupun rumahnya nggak ada orang seperti itu. Tapi kalau sampai pulang kampungnya 2 minggu, biasanya saya matiin. Untuk apa? Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya takut kosmetik listrik, walaupun mungkin nggak dari produknya, karena kan kita udah IEC, tapi dari produk lain takutnya seperti itu. Jadi biasanya kalau udah jangka waktunya terlalu lama, tergantung dari ibunya sendiri nih. Ibu, menurut ibu kira-kira aman gak ya listrik rumah? Apalagi sekarang lagi musim kebakaran gitu ya Bu. Jadi saya concernnya di situ sih. Tapi nggak apa-apa kalau mau dihidupkan juga nggak masalah. Baiknya nanti dikuras, Dibuang aja sampai habis, ibu hidupin aja terus. Jadi kalau ibu mau nguras, ibu bisa dari sini aja ibu hidupin aja nonstop sampai nanti debitnya udah nggak ada. Betul. Tapi kalau ternyata ibu bisa, ibu buka dari sini aja. Ini bisa, ini untuk yang air panas, ini untuk air dingin. Nanti dikasih kalau beli itu dikasih itu selang gitu. Tapi kalau dari situ juga nggak masalah. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Kita lihat videonya. Ntar kalau Kodi datang itu dia udah bilang ya, kita foto filternya, kemarin kita nggak foto sih. Apaan? Filter core. Oh dalamnya. langsung dipasang. Sebenarnya kalau berani mau buka baik. Orang ada di buku panduanku. Yang tadi pas Kodi ya. Yang pada itu kan pas lagi ada video. Absennya mana tuh berarti ya? Download semua ya?
Oke, Bapak Ibu, itu adalah video marketing dari Koi Crystal Ice. Sekarang kita lihat spesifikasinya, Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi ya paket-paket yang lain, produk-produk yang lain itu ada paket 36 gitu ya, Bapak Ibu. Kalau di Koi Crystal Tinggi juga Ice sini. dia itu ada 4 aja, Tinggi ada juga paket 72, paket 60, produk only sama filter package. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya nih harganya berapa gitu ya. Kan. Nah, untuk paket 72 harganya 490.000 per bulan. Untuk paket 60 harganya 580.000 per bulan, dan untuk pembelian produk only-nya 25 juta. Nah, selanjutnya 1 liter, di mana untuk suhu air ruang ada di angka 1,8 liter, suhu air dingin ada di angka 1,8 liter, suhu air panas ada di angka 1,5 liter, dan batu esnya 0,7 kilo atau 35 butir batu es, seperti itu. Untuk konsumsi listriknya ada di angka 400 sampai 500 watt. Kemudian kecepatan filtrasinya ada di angka 3,2 liter per jam. Lanjut lagi, bobotnya 23,9 kilo, dan untuk segmentasinya untuk rumah ya Bapak Ibu, tidak untuk komersil. Jadi baiknya tidak ditawarkan ke kafe. Kalau Bapak Ibu tawarin ke kafe, nanti batu esnya lama keluarnya, Bapak Ibu dimarahin sama owner kafenya gitu ya. Lanjut lagi, ada yang mau ditanya terkait Koi Crystal Ice? Gak ada ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu pasti speechless lihat harganya ya. Lanjut lagi Bapak Ibu, sekarang kita ke Villiam 3. PM3 Ini size juga. produk generasi terbaru dari Villiam 2. Kalau Villiam 2 seperti apa, mungkin Bapak Ibu ada yang nggak tahu. Seperti yang abu-abu, memang itu Villiam 2, cuma memang sudah discontinue. Ini Villiam 2 ya Bapak Ibu ya. Dia tombolnya masih ada. Kalau yang Villiam 3 semuanya full touchscreen. Nah, sekarang kita lihat dia kodenya CHP, jadi ada output air panas dan air sekarang udah nggak dingin. ada. Selanjutnya kita lihat dulu video marketingnya. Cakep PM gue. Film 3 Gak PM. Ini masih ada tuasnya. Udah nggak ada. udah nggak ada. Enak film 2, makanya paling laku film 2. Listriknya murah, listrik harganya lebih murah, lebih estetik. Listriknya rendahan. Kalau ombak kan buat orang menengah ke benar-benar menengah ke atas. Oke, itu video marketing yang keren ya Bapak Ibu ya, all over. Nah, lanjut lagi, sekarang kita lihat dulu untuk unique selling point-nya. Jadi di Villiam ini kita punya 3 unique selling point Bapak Ibu. Yang pertama itu elegant design with touchscreen panel gitu ya. Jadi desainnya elegan, touchscreen panelnya semuanya touchscreen. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengambil air itu cukup disentuh aja gitu ya, Bapak Ibu disentuh pilihan suhu yang Bapak Ibu mau air panas, air dingin, air suhu ruang. Jangan lupa nanti di push. Jadi ini ada levernya ya Bapak Ibu. Lever bukan liver ya, kalau liver penyakit gitu ya. Lever, jadi levernya itu dia itu didorong aja. Jadi saat Bapak Ibu udah pilih suhu yang Bapak Ibu mau, nanti levernya didorong baru nanti airnya keluar gitu ya. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat untuk unique selling point yang kedua, yaitu dia punya UV sterilization. Jadi tadi saya sampaikan bahwa water purifier kita yang terkini gitu ya, kayak Koi Crystal Ice sama Villiam 3, dia sudah menggunakan UV sterilization Bapak Ibu. Nah, di sini untuk di Villiam 3, UV sterilization-nya ini akan beroperasi selama 3 jam. Setiap 12 jam. Maksudnya apa? Jadi nggak dalam satu hari tiap 12 jam terus dia nyala di jam 1 malam, enggak seperti itu. Jadi misalnya nih Bapak Ibu, saya punya Villiam 3 dan Ibu juga punya Villiam 3. Kebetulan Villiam 3 kami habis di hot service secara bersamaan. Tapi Villiam 3 saya dicolok atau dinyalakan di jam 12 siang gitu ya. Jadi akan butuh waktu 12 jam sampai nanti di jam 1 malam baru menyala UV-nya selama 3 jam. Seperti itu. Sedangkan Ibu ternyata punya Villiam 3, tapi setelah di hot service baru dinyalakan di jam 6 pagi misalnya.
Nah, dia akan membutuhkan waktu 12 jam, jadi di jam 6 sore, di jam 7 sore baru menyala TV-nya. Absen. Seperti itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Di jam 7 sore, jam 7, jam 8, jam 9, 3 jam dia nyalanya. Nanti hitung lagi 12 jam seperti itu. Nah, UV-nya ini ada di tangkinya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dia memang tidak ada filter antibakterialnya seperti itu. Sekarang kita lihat untuk unique selling point yang ketiga itu sama seperti Koi Crystal Ice, punya dua color option. Jadi ada dua pilihan warna, mulai dari porcelain white sama juga ya sama kodenya, dan pebble gray untuk yang warna hitam atau black. Nah, di sini kombinasi dari tombol yang harus Bapak Ibu tekan yaitu Bapak Ibu harus tekan button hot, amount sama ambient secara bersamaan, gitu ya. Nah, dari itu di sini dia menggunakan kedua tangannya, gitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kalau ternyata Bapak Ibu ingin mematikan mode air dingin, nanti amount, cold sama ambientnya ditekan bersamaan. Nah, selanjutnya lagi kalau ternyata Bapak Ibu mau mematikan mode eco mode-nya, nanti juga sama, hot sama ambientnya ditekan bersamaan. Dan di sini kalau Bapak Ibu ingin mengunci keseluruhan fiturnya, nanti dipilih eco mode plus ambient, ditekan bersamaan. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu bingung, bingung saya tekan ini itu, ya udah biarin aja gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Sekarang kita lihat spesifikasinya. Jadi dia juga ada 4 paket. Yang pertama ada paket 72. Untuk harganya ini special price sampai dengan end of February gitu ya. Sampai akhir Februari harganya ada di angka 370.000 per bulan. Setelah Februari nanti harganya akan berbeda untuk yang paket 72. Selanjutnya paket 60 ada di angka 430.000. Dan untuk harga produk only-nya 18.460.000. Untuk harga filter package-nya 1.500.000. Kapasitas tangkinya ada di atas 11,4 liter, di mana untuk air suhu ruang itu ada di angka 6,1 liter, air panas ada di angka 2,7 liter, dan air dingin ada di angka 2,6 liter Bapak Ibu. Konsumsi listriknya kurang lebih sama seperti ombak gitu ya, karena dia full elektronik, full touchscreen gitu ya. Kemudian kecepatan filtrasinya 3,2 liter per jam. Bobotnya 20 kilo dan segmentasinya bisa Bapak Ibu tawarkan untuk penggunaan rumah tangga gitu ya. Atau mungkin mau Bapak Ibu tawarkan ke korporat, ya nggak masalah juga gitu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait kemarin? Ya Kak? Ornya lagi nanti sama Pak, kliknya sama juga. Betul. Nanti untuk terkait dengan tombol-tombolnya itu nanti Bapak bisa akses di Koi University untuk versi lengkapnya gitu ya. Di manualnya harusnya nanti saat diinstal oleh Tim City, nanti Tim City akan mengajarkan Pak. Gitu, akan diajarin juga gitu ya. Bapak udah diinstal Pak, nggak diajarin. Berarti Bapak harus minta diajari. Karena ada beberapa orang yang kalau nggak diminta nggak mau ngasih tahu gitu. Artinya nanti minta diajarin aja kalau memang Bapak Ibu di sini yang kedepannya akan membeli VLAN. Kalau Bapak udah terlanjur, nggak apa-apa ya Pak ya, nanti kita belajar bersama lewat Koi University gitu ya. Lanjut lagi Bapak Ibu. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita ke produk baru banget, masih fresh ya, launchingnya di bulan Januari gitu ya. Namanya POA. Mungkin Bapak Ibu ada yang bilang POA, beda ya Bapak Ibu. Kalau POA itu metode pembayaran gitu ya. Nah, kalau ini POA atau Point of Entry. Nah, ini adalah outdoor filter gitu ya. Jadi outdoor filter ini apa sih fungsinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini dia itu fungsinya concernnya kepada tingkat kekeruhan air. Tingkat kekeruhan air mungkin di beberapa daerah itu ada yang mempunyai permasalahan di mana airnya itu kuning. Air kuning itu biasanya kurang bagus ya, nanti akan bikin pakaiannya jadi menguning atau nanti kerannya berkarat dan sebagainya. Jadi memang di sini untuk outdoor filter ini concernnya ada di pada tingkat kekeruhan air seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk video marketingnya terlebih dahulu.
Udah deh, dah hari ini jaga deh udah ya. Oh, Dede. Oke, itu adalah video marketingnya. Semoga Bapak Ibu udah ada sedikit bayangan ya, kira-kira ini produk apa sih gitu ya. Jadi Bapak Ibu, itu adalah produk outdoor filter dari Koei, di mana namanya itu POA ya, dengan kode produksi 23A. Dan di sini dia punya 4 unique selling Yang point. normal 14 ya. Unique selling point yang pertama, Itu dia berapa? pakai Berapa filternya ya? ultra filtration Banyak, membrane. banyak, Jadi siapa dia ya? itu mampu Padahal dia lebih memfilter gede loh. Mana? 0,01 Ini mikron gitu ya, sebelumnya Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu lihat ya, teknologi filtrasi 100 ada berapa? 5 gitu ya. Nah, 190. kemudian Kita dia berapa? itu 130. sudah punya multi-port valve-nya. Dan yang ketiga dia ada auto timer. Dan yang keempat itu materialnya dari stainless steel gitu ya. Lanjut lagi Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke yang pertama untuk unique selling point-nya. Jadi dia itu menggunakan filter ultra filtration, di mana dia mampu menghilangkan kotoran yang pada umumnya ada dalam air keran seperti karat, partikel tersuspensi, bakteri, sedimen, dan zat organik makromolekul gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk material dari si filternya ini bahannya itu dari PVDF, itu singkatnya. Kalau panjangnya adalah polyvinylidene fluorida gitu ya Bapak Ibu, di mana material ini punya advantage atau manfaat tersendiri, di mana dia itu chemical resistant gitu ya, tahan terhadap bahan dan zat kimia, dan juga tahan terhadap temperatur yang tinggi atau high temperature. Kemudian dimensinya stabil, jadi dia itu tidak memuai. Kemudian juga performance untuk filtrasinya juga baik. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu, untuk POA ini kalau ternyata Bapak Ibu memutuskan untuk membeli ya, Bapak Ibu mungkin tahu kalau POA ini bisa dibeli secara bundling, yaitu Super Combo POE. Itu paketnya 84 bulan. Selanjutnya kalau beli produk oli juga bisa. Jadi beli produk oli. Jadi untuk saat ini yang tersedia beli produk oli dan bundling. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata membeli secara bundling, yaitu 84 bulan, itu nanti lifetime dari si filter ini ada beberapa orang yang kalau nggak diminta nggak mau kasih tahu. Tapi nanti diajarin aja kalau memang Bapak Ibu di sini yang untuk maintenance-nya berbeda dengan water purifier. Kalau water purifier itu yang maintenance yang datang itu adalah Kodi. Jangka waktunya 2 bulan sekali. Kalau PO ini yang nanti akan berkunjung adalah tim CP atau point technician, di mana jangka waktunya adalah 6 bulan sekali. Seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu, ini berbeda dengan water purifier untuk maintenance-nya. Lanjut lagi, sekarang kita lihat untuk unique selling point kedua, di mana dia punya multi-port valve. Jadi, valve-nya ini nanti bisa diatur sesuai dengan kebutuhannya konsumen. Jadi dia di sini ada bypass, ada backwash, fast-rinse, dan filter. Kalau bypass itu special case tergantung dengan kondisi air. Nah, di sini kalau Bapak Ibu memilih bypass, dia nanti akan menyediakan pasokan air mentah secara instan tanpa melewati proses filtrasi. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata di rumahnya ini debitnya memang lagi nggak banyak gitu airnya, sedangkan Bapak Ibu butuh cepet gitu ya, Bapak Ibu pilih aja bypass. Jadi nanti si air dari sumbernya Bapak Ibu nggak akan masuk ke POI-nya, langsung aja jadi benar-benar air mentah gitu ya. Itu kalau bypass. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata mau pakai nih si POI-nya, kebetulan di rumah lagi bagus nih kondisi airnya dan memang Bapak Ibu lagi nggak butuh cepet gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih portnya ke filter. Nanti airnya akan masuk ke POI-nya dan dia akan menyaring dari pasokan air mentah dan menghasilkan air yang sudah terfiltrasi. Seperti itu kalau Bapak Ibu pilih port yang filter. Selanjutnya kalau Bapak Ibu memilih port backwash, ini fungsinya untuk membilas kotoran yang menempel pada dinding filternya tadi, pada bagian dalam. Karena dia kan bentuknya kayak seperti manjang gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti dia akan backwash, dan setelah Bapak Ibu memilih port backwash, dia durasinya 10-15 menit. Baru nanti jangan lupa setelah di backwash itu wajib harus di fast rinse. Jadi tadi udah dicuci, nanti diluruhkan dengan di fast rinse ini.
durasinya 5 menit. Nah, nanti akan ada contoh ilustrasinya seperti apa. Nah, kita lihat. Nah, kalau Bapak Ibu pilih port filter, ini kan yang biru ini adalah air keluar. Nah, ini filternya dalam kondisi terbelah gitu ya, sebagai ilustrasi aja. Nanti air tadi dari si raw-nya, dari mentahnya, dia akan masuk ke filternya, akan difiltrasi, dan dia keluar nih, outputnya adalah air yang terfilter. Tapi kalau Bapak Ibu pilih portnya backwash, dia akan nggak masuk apapun, karena airnya lewat, udah langsung ke kerannya Bapak Ibu, ibaratnya dia nggak melewati si POE. Nah, kalau Bapak Ibu pilih backwash, nanti airnya itu akan masuk dari outputnya dulu. Baru nanti dia akan nge-backwash atau meluruhkan kotoran yang ada di dinding-dinding si filternya tadi. Baru nanti Bapak Ibu pilih rinse untuk meluruhkan kotoran-kotoran yang tadi di backwash. Itu sebagai gambaran aja. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini ada auto timer. Nah, auto timer ini adalah untuk memilih jangka waktu flushing, seperti itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat auto timernya ini punya keuntungan tersendiri, di mana untuk layar LCD-nya dia lebih besar Bapak Ibu, dan dia punya 4 pengaturan penyiraman yang mudah yang bisa dipilih. Nanti untuk pengaturan penyiraman itu nanti akan diajarkan gitu ya oleh tim Siti, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Kemudian untuk penyesuaian waktu dan frekuensinya juga lebih fleksibel, jadi kita bisa menyesuaikan. Untuk auto timer ini dia sudah mendapatkan IPX5 rating, di mana IPX5 rating ini dia itu sudah water resistant, jadi tahan air, sweat proof gitu ya, tahan keringat gitu ya, maksudnya tahan embun gitu ya Bapak Ibu. Maksudnya ini dari sini jangan kirim ke WA karena memang kalau Bapak Ibu perhatikan si POE ini dia itu diinstalnya itu di luar rumah, jadi diinstalnya itu bisa nempel di dinding, nempel di lantai, maksudnya nempel di lantai itu dia begini ya Bapak Ibu, dan menggantung gitu ya, jadi bisa menggantung, bisa nempel ada yang ini ya, tapi dengan posisi tetap berdiri bukan tiduran gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk auto timer. Selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa lihat, jadi ada mode di auto timernya yang mungkin kita bahas sekilas, ini biasanya nanti akan diajarkan oleh si tim CP Bapak Ibu. Nah, di sini ada instant water flushing, yaitu tombol, bentuknya itu gambarnya ada hands-nya ya, tangan, di mana tombol ini dia akan langsung mengaktifkan pembilasan air gitu ya, dan nanti bisa ditekan lagi kalau untuk mematikan. Lanjut lagi, di sini ada tombol delay button. Tombol ini untuk menunda waktu yang tadi diatur, misalnya udah ngatur waktu tapi mau nge-delay dulu, itu nanti ditekan aja delay buttonnya. Dan di sini juga ada tombol pengaturan penyiraman yang diinginkan, jadi nanti knopnya bisa dipilih untuk mengkonfirmasi pilihan, dan nanti cara pemakaiannya itu ditekan dan ditahan selama 6 detik Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada pengaturan auto timer ya. Disarankan 2 hingga 3 siklus per hari dengan durasi 3 menit per siklus gitu ya. Nah, nanti tenang aja, pokoknya nanti diajarin gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi, sekarang kita lihat untuk unique selling point yang terakhir, yaitu material atau bahan dari si POE ini dia sudah stainless steel, di mana cover dari filternya ini terbuat dari bodinya itu dari baja tahan karat Bapak Ibu, dan sangat amat cocok yang memang diperuntukkan untuk material yang memang harus diinstal di luar ruangan. Nah, untuk selanjutnya dia bisa dipasang, diinstal di berbagai lokasi, tapi memang diperuntukkan untuk rumah gitu ya Bapak Ibu, dan di sini juga dia bisa dipasang di lantai atau dipasang di dinding seperti itu. Sekarang kita lihat untuk tampilannya. Jadi POE ini diinstal itu sebelum torrent, bukan setelah torrent, gitu ya. Jadi di sini tap water atau sumber airnya Bapak Ibu, kemudian dipasang nih, diinstal si POE-nya, baru nanti air-air yang sudah terfiltrasi akan masuk ke dalam torrent. Dan nanti dari torrent ini bisa didistribusikan untuk penggunaan, misalnya untuk kebutuhan mandi, kebutuhan laundry, nyuci, terus untuk cuci buah dan sayuran, dan jika ingin dipasang water purifier. Mungkin ada sebagian dari konsumennya Bapak Ibu yang mau pasang water purifier di rumah, tapi terkendala dengan
tingkat kekeruhan air. Tadi kan Bapak Ibu lihat ya ada syarat instalasi. Salah satunya adalah turbidity atau NTU atau tingkat kekeruhan air, di mana PDAM itu 5 dan air tanah itu 3. Nah, untuk si POE ini dia itu bisa diinstal walaupun di rumahnya Bapak Ibu NTU-nya itu 10 karena maksimal 15. Jadi kalau Bapak Ibu mau pasang water purifier tapi nggak bisa karena NTU-nya tinggi, mungkin Bapak Ibu bisa install POE terlebih dahulu supaya nanti NTU-nya akan lebih stabil, lebih rendah karena sudah terfilter, baru nanti bisa pasang water purifier seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait POE Bapak Ibu? Tingkat kekeruhan air. Jadi NTU itu satuannya kayak sentimeter, kayak kilometer kayak gitu. Kalau PDAM itu maksimal 5. Jadi kalau udah 6 tidak bisa gitu. POI betul. Oke. Jadi Bapak Ibu kan kalau water purifier syaratnya juga TDS-nya maksimal 500 gitu. Dan POI juga sama, syaratnya 500 karena memang concernnya di kekeruhan air, bukan di TDS ya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah konsumennya itu udah diambil, sudah datang masuk aja indikator semuanya tapi TDS-nya 600 itu mau pasang POI dengan anggapan bahwa bisa menurunkan TDS tidak, karena ini juga maksimal untuk diinstalnya 500 seperti itu. Udah diambil. Kenapa Bu? Gak bakal dipasang Bu karena melewati TDS. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak? Enggak sih Pak. Yang jelas di sini dia ada flow capacity-nya dari 3.200 sampai 3.300 liter per hour. Enggak Pak, dia memang sampai saat ini yang direkomendasikan hanya untuk rumahan. Gitu Pak. Dari tadi di gambarnya rumahnya Ibu sama. Mau tanya kalau seandainya airnya itu berat apa anta gitu kali anta ya? Apa Bu? Kalau air rumahnya itu anta, perlu pakai ini apa? Enggak usah Air tanah Bu. Asin. Hambar Bu. Oke, intinya yang penting Bisa, yang penting memenuhi nggak payah ya. kriterianya. NT-nya itu nggak boleh lebih dari 15 dan TDS-nya nggak boleh lebih dari 500. Tapi kalau seandainya pasang langsung itu aja, dispensernya aja nggak usah bisa. Kalau memang ternyata Ibu NTU-nya mencukupi, nggak apa-apa pasang water purifier langsung. Tadi konsen Q-nya tinggi atau kekeruhan airnya tinggi gitu kan. Karena kalau pasang water purifier PDAM itu maksimal 5, air tanah 3 Ibu. Kalau seandainya airnya bening, Betul. rasanya ya. Betul, karena memang secara kasat mata mungkin airnya jernih, tapi kan saat nanti dipemandikan oleh tim sini kan dia punya alat khusus tubuh melihat tingkat kekeringannya berapa seperti itu. Masuk atau enggak? Tapi kalau ternyata masuk nih Bu, nggak usah pasang POI, langsung install water purifier aja. Ini itu untuk mereka yang mungkin pengen pasang water purifier, tapi NTU-nya tinggi, ataupun mereka memang nggak mau pakai water purifier, tapi pengen punya filter air yang karena di rumahnya airnya kuning, gitu kan? Kalau air kuning itu kan sangat amat mengganggu aktivitas ya Bu ya, tidak baik untuk kulit juga nggak bagus, apalagi buat mereka yang punya eksim gitu ya. Ada lagi Bu? Berarti POE ini tidak mempengaruhi itu ya? TDS. Ya. Betul, tidak mempengaruhi TDS, hanya NTU, tingkat kekeruhan airnya. Oh, yang tadi kulit. Betul. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak, silakan. Makanya ini POE ini kan sebelum toren. Kapasitas torennya itu atau mempengaruhi aliran tadi kan kalau kapasitasnya 3.200. Betul. Ada kapasitas toren. Betul. Tadi ada yang Bapak juga yang bertanya. Sebenarnya torennya nggak masalah, intinya penggunaan rumahan. Kalau penggunaan rumahan itu kan torennya itu biasanya itu nggak terlalu besar ya Pak. Betul. Selagi untuk penggunaan rumahan tidak masalah karena memang untuk saat ini POE ini hanya diperuntukkan untuk penggunaan rumahan. Jadi kalau kayak untuk kafe kayak gitu itu belum bisa. Kalau misalnya ada misalnya di rumah itu tuh ada 2-3 rumah lah. Oke. Misalnya dipasang dengan 3 unit. Oke. Satu POE.
kapasitas Oke. volume besar. Oke. Apakah menurut Oke. Jadi Bapak untuk POE ini memang karena dia produk baru, dia itu ada memorandum sebenarnya yang saya belum baca secara detail, tapi intinya untuk kapasitas di rumah itu maksimal 10 orang kalau saya nggak salah baca gitu ya Pak. Nanti saya harus cross check lagi. Nah kalau misalnya case-nya adalah Bapak tadi, itu bisa jadi kos-kosan. Saya berpikirnya kayak kos-kosan kan juga seperti itu, dimana penghuninya banyak kayak gitu ya. Itu harusnya selagi maksimal kapasiti orangnya terpenuhi, nggak lebih dari 10 harusnya bisa Pak. Tapi nanti saya coba cross check lagi baca di memorandumnya. Seperti kalau itu. lebih dari 10 Tidak orang dengan dianjurkan. disalurkan dengan 3 unit rumahnya beda gitu. Maksudnya Betul. di satu lingkungan tapi satunya mau dibuat kantor gitu, maksudnya ini Nggak bisa Pak. tetap nggak bisa. Nggak bisa harusnya, betul. Baiknya di rumah aja, misalnya kayak rumahnya 3 tingkat gitu ya Pak ya. Terus dibuat rumahnya 3 tingkat, di rumahnya ada 9 orang masih bisa dipasang gitu. Tapi kalau misalnya rumahnya satu di sini, satu sana lagi, gitu ya harusnya itu nggak bisa Pak. Walaupun itu satu sumber, satu toren, Betul. dengan itu tetap nggak bisa ya. Betul. Nanti coba kalau Bapak ragu, nanti bisa ditelepon ke Caroline kita. Nanti saya juga baca memorandumnya lagi, gitu ya Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Betul. Jadi tim City kita setiap akan menginstal produk pasti dia sudah dibekali alat tersebut Pak. Jadi dia akan mengukur apakah si nilainya sesuai dengan parameternya. Kalau ternyata melebihi dia nggak akan menginstal, akan menunda biasanya. Gitu. Nah, atau misalnya sudah penjadwalan kedua itu ya ternyata masih tinggi, itu biasanya nanti ya Pak bisa diinstal seperti itu. Alatnya sebesar apa bentukannya? Kebetulan saya belum pernah lihat secara visual. Ditampil doang kegedean nonton. Betul. Harusnya ada Pak, karena beberapa kali saya ada case dan saya difoto. Jadi si sisinya dia memang bawa alat turbedisinya, dia ngefotoin bahwa ternyata nggak bisa diinstal dan itu karena si NTU-nya besar. Gitu. Tapi bocah masih mau. Betul. Ada Dia tuh jauh kayak segede sih, pompa ini Pak, Sekaya. kotak itu. Cuman saya secara langsung belum lihat, saya baru lihat di Kita pompa. dagang dulu, tapi kita kan nggak tahu ya namanya orang Saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. masih ada Oke. kemauan. Ada yang mau ditanya terkait water purifier dan POE? Kalau tidak, saya akan lanjut ke air purifier, Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Kalau misalkan air itu ditampung di dalam itu berapa hari? Boleh. Misalkan saya hari ini nggak di rumah, besok nggak di rumah. Nggak boleh kan? Apa? Pak Fitri, Apakah itu masih bisa dikonsumsi? nggak bisa kan? Oke. Ibu Oke, ini Farida seingat masih di saya sini kalau kan saya tidak minta salah tolong 2 hari. saya. Saya tak masuk Dua hari, dia Pak. ambil. 2 hari. Dia mau di situ ya nggak bisa, harus Betul. orang yang tanda tangan. Kalau memang tidak ada diambil sama sekali. Farida nyuruh ya. Cuman kalau Nggak misalnya bisa, Bapak nggak tadi boleh, punya nggak kue kristal pas air, dia mandi kan punya gitu. teknologi terbaru Ya, emang nggak gitu ya. boleh. Dimana dia kalau dalam 24 jam nggak ada aktivitas Tadi yang pas pengambilan masih di air, dia akan sini ngurus ya. sendiri. Itu di kue kristal air. Kalau namanya Cuman yang kayak sama-sama lainnya cewek memang bisa tidak nih ada cowok. gitu, Pak. Cuman saran dari kami kalau memang udah lewat dari 3 hari baiknya dikuras baru Sampai manusia kalau memang Fitri. Bapak keluar kota nih lebih dari 3 hari. Tapi walaupun tetap dinyalain gitu. Nggak masalah Bu. Enggak, maksud saya 3 hari ditinggal, tapi Uh-huh. dalam keadaan itu dia menyala. Betul. Apakah itu harus dikuras juga? Kalau dalam 2 hari itu nggak masalah kalau Ibu langsung konsumsi. Kalau 3 hari baiknya sudah dibuang aja untuk lebih aman.